Oke, para spookers, kita lagi berada di satu rumah di kota Jakarta yang katanya rumah ini bekas ada pembunuhan yang ya katanya sangat tragis lah ya. Ini saya sekarang lagi ada di halaman luarnya di sini. Tapi mungkin saya tidak akan bisa ribut karena di kiri kanan depan itu pemukiman. Sekarang para spookers akan saya ajak masuk ke dalam, kita explore di dalam. Oke, tunggu ya. Oke para spookers, sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya ya. Ini nih listriknya kalau terganggu sama suara listrik nih udah mau habis kayaknya pulsanya. Nah ini saya berada di garasi, berada di garasinya yang dibikin. Garasi ini dibikin tempat untuk alat-alat konveksi, begitu para spookers. Nah ceritanya dulu tuh di sini rumah yang pertama itu yang pemiliknya itu katanya ini ada sebuah kejadian yang sangat tragis. Katanya sih ada pembunuhan, tapi itu baru katanya. Saya belum tahu seperti apanya ceritanya, ini baru kata-katanya. Nah ini belakangnya seperti ini para spookers. Ini mungkin dapur kali ya. Ada kain putih. Ada kain putih ini. Para spookers, ini saya merasa ada yang ganjil-ganjil juga sih ya di sini ya. Ini pintu sudah kebuka. Nanti kita masuk ke dalam, tapi kita kesini aja dulu. Ini ada sebuah kamar mandi. Ya jatuh lagi. Sebuah kamar mandi. Sebentar masuk ya. Kelihatan saya ceplok. Nah, baik deh. Supaya ini biar enak. Saya juga pencahayaan juga lebih enak lagi jadinya. Oke para spookers, kita teruskan lagi penelusuran di sini ya. Jadi ceritanya itu katanya di sini itu ada bacaan Allah di sini. Ini ada bacaan Allah di sini ya. Allah tuh. Tempat yang punyanya muslim. Nah ini mungkin ini musola atau enggak gudang ya, karena ini ada ini juga sini tuh, ada bacaan ini. Nah ini kayaknya kesannya gudang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita masuk ke dalam rumah yang konon katanya yang kejadian itu. Jadi ceritanya itu rumah ini sih ya katanya sangat tragis ya, walaupun rumahnya kecil gitu. Ceritanya tragis. Yang rumah pertama ini bekas apa ini bekas apa, kayak bekas sesuatu.
Nah, ini ruang tamu plus ruang tengah di sini ya. Nah ini sekat kantor. Coba sebentar, saya mau pasangin dulu sebentar di sini. Nah, para spookers saya lupa terus. Oke, para spookers nanti sambil cerita ini sambil saya buka-buka pintu ya. Aduh, ini kembali kunci. Jadi rumah ini itu pertama katanya yaitulah cerita ceritanya pembunuhan lah gitu menurut orang-orang di sekitar di komplek ini dalamnya nih. Nah, ini kecil ya tempatnya ya. Ini dapur. Lalu rumah ini setelah ada kejadian itu sempat dikosongkan beberapa tahun. Lalu akhirnya dikontrakan, dijual dahulu sebenarnya. Lihat ini apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini kamar mandi para spookers. Kamar mandi itu sangat kering tidak berini ya. Nah, dan katanya pada saat bukan dibeli ya, dikontrakin sama yang punya rumah. Nah itu di saat dikontrakin itu dia kan gua konveksi ya. Nah ini konveksi ini di sini alat-alatnya sampai ke sana tuh tempat jahitnya. Nah ini kantornya. Nah ini kantornya. Nah, ini. Nah kata yang punya rumah, kata tetangga sih cerita, dan tetangga itu katanya menurut cerita yang mengontrak di sini, yang membuka konveksi itu kan mereka mempunyai beberapa karyawan. Yang kamarnya tadi yang saya tunjukkan di belakang, yang ada musolahnya, nah di sana. Nah ini lah, aduh buka. Saya tutup dulu bentar ya. Nah katanya banyak kejadian yang ganjil. Jadi para karyawannya yang di sini itu katanya sih ada yang ngeganggu lah, ada yang mimpi yang aneh gitu. Jadi ceritanya sih begitu sih. Cuman ya karena mungkin ini udah hampir berapa tahun ya di rumah ini kosong ya. Menurut orang-orang sih udah hampir 15 tahun mungkin ya. Hampir 15 tahun kosong. Yang katanya banyak penampakan di sini, di jendela, di luar, di mana, katanya seperti itu. Nah, saya ingin membuktikan saja. Waduh, sarang laba-labanya banyak ini. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mencari pembuktiannya di sini. Apakah benar apa enggak? Ada penghuninya selain manusia yang mungkin berupa jin atau apa. Kita coba panggil ya. Panggil maksud dalam artian kita coba aja lah, panggil siapa tahu aja ada jawaban. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apabila ada penghuni di sini, tolong tunjukkan ya minimal suara aja. Ini saya di lawang pintu di sini antara ini ke sana. Nah, ini. Ya. Assalamualaikum. Ini tidak ada. Apakah speaker? Nah, ini ada sebuah kursi. Nah, coba ya. Kita sambil buka dulu sebelah sedikit. Ya. Ini ada terlalu pengap juga sih sebenarnya di sini nih. Biar ada angin sedikit. Soalnya tempatnya panas dalam ini. Yang katanya kalau ada rumah kosong terus hawanya agak panas atau gimana, itu ada penghuni lain selain manusia, katanya begitu. Ya, kita hanya mendengar dari cerita-cerita atau bagaimana gitu. Soalnya kejadian sebenarnya itu mungkin nggak tahu ya. Oke, para speaker, sini saya sedang diam di kursi di sini sambil melihat ke sana. Nah itu, kita tahu ada yang lewat sana sini, bolak-balik atau nggak pernah nampakkan itu apa. Kalau memang ada, kita kejar, gitu loh, ya. Halo, bisa bersuara? Halo. Nah ini, oke. Siapa? Ada suara. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, guys, ada sesuatu guys. Waduh. Ngilang, Padahal tadi udah ada suara berterak. Tadi ada bayangan hitam sekelebat ke sana. Ada bayangan sekelebat lari ke sana. Saya kejar, tidak ada. Yuk. Kita tunggu dulu sebentar di sini. Halo. Halo. Yuk, sekali lagi kita ngecek ke dalam. Sebentar. Sebentar, oke. Oke. Assalamualaikum. Tadi ruangan tadi ya. Tapi di sini sih nyaman sih ya, kamar mandi. Nyaman sih. Nggak ada kerasa apa-apa gitu atau gimana. Ini mungkin musola ya. Nah ini mungkin tempat tidur karyawannya di sini.
Nah, aku nggak tahu belasannya ini di belakang ini nggak tahu nih. Kalau di belakang ini ya ada apa? Aku nggak tahu. Kayaknya gudang, cuma nggak bisa masuk. Mungkin dari pintu dari sana, cuma dikunci gitu. Kita masuk lagi ke dalam. Kita cek lagi di sini. Jadi ya begitu para spookers. Kisah rumah ini itu ya begitu katanya, dari pemilik yang pertama. Ini buka, ini keluar, ini pintu ruang tamu, lalu dikontrakan pemilik pertamanya yang ya banyak terjadi kisah-kisah tragis, sempat dipolis lain waktu itu katanya. Ini ada toren, tapi nggak bisa dilihat toren ke atas. Para spookers, mungkin kalau yang indigo mungkin bisa ngeliat sesuatu di situ yang para indigo ya. Coba komen nanti di bawah ya. Nah, coba para indigo di situ. Oke, ini dalam para indigo. Coba, saya bukan orang indigo, bukan. Saya hanya orang manusia biasa yang tidak punya ilmu, tidak punya apa-apa. Begitu para spookers. Jadi bentar para spookers. Oke, para spookers, mungkin penelusuran saya di rumah ini hanya dapat segini sebentar, soalnya karena ruangan yang terbatas dalam artian hanya ada beberapa ruangan yang memang yang ada di sini gitu. Tadi sempat di sana. Di sana tuh. Nah di situ. Di situ. Nah, coba. Nah, di sini. Nah. Di sini. Ini tadi sempat kelihatan bayangan. Nah, di sini nih. Lari dari sana ke sana, lari. Itu para spookers. Memang sama saya dikejar, tapi ternyata dia menghilang. Tadi hanya ada suara aja ya, tapi untuk intensitas penampakan atau apa mungkin memang nggak ada. Oke, jadi kita sekarang keluar. Oke, para spookers, jadi mungkin penelusuran saya di sini hanya segini saja dulu ya, karena rumahnya memang kecil. Saya sih penasaran ke sana tuh. Nah, tuh belakang sini. Itu penasaran saya. Cuma lihat ini rumputnya. Kita terabas saja ya. Bismillah, mudah-mudahan nggak ada ular. Wah, digembok. Oh, ternyata nggak digembok. Para spookers. Dan ini bisa dibuka. Takutnya ini nanti.
susah dibukanya para spookers. Ngapain ngomongnya di bawah-bawah? Ya jadi gitu para spookers di tempat ini. Memang sedikit sangat mencekam. Ya cukuplah untuk menguji nyali. Cuma ya sayangnya itu, saya tidak dapat intensitas, tapi tidak mungkin, mudah-mudahan kan tangkap di layar ya, mudah-mudahan ya. Cuman nanti kita cek lagi aja pas diedit ya, gimana, ada nggak tadi penampakan lewatnya gitu. Oke para spookers, saya cuman pesan satu. Saya cuma pesan satu aja. Jin itu bentuk asli tidak bisa kelihatan. Mereka itu hanya bisa menampakkan hitam, putih, pocong, kuntilanak atau apa. Tapi itu belum terbentukan jin yang sebenarnya. Jin yang sebenarnya itu tidak bisa dilihat. Memang sama sekali tidak bisa dilihat. Nah, jadi jangan percaya sama penglihatan, karena penglihatan melihat sesuatu pocong atau apa bisa menipu. Tapi apabila rasa dalam tubuh kita merasakan ada sesuatu yang ganjil di suatu tempat, nggak enak, ada hawa nggak enak yang tidak cocok dengan kita, mungkin itu ada. Karena rasa pasti benar. Ibarat kita memakan makanan khas mana, kelihatan pedas atau tidak, makan itu terlihat pedas atau tidak, kita tidak tahu, hanya bisa melihat. Tapi pada saat kita coba dirasa, dan itu kan kerasa pedas atau tidaknya, dan rasa itu benar. Nah, jadi hati-hati sama penglihatan, hati-hati terbuai dengan penglihatan, karena mereka memang suka jahil, membuat kita takut. Kalau kita berani, mereka pasti takut. Ingat, penglihatan bisa menipu, tapi rasa dalam diri tidak akan pernah menipu. Oke para spookers, sampai di sini dulu sama saya Andi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan tombol bintangnya dipencet biar kalian bisa melihat penelusuran saya di tempat-tempat yang katanya angker, yang banyak cerita misterinya di daerah-daerah yang lain. Oke para spookers, terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Sinematiknya mau dibikin nggak? Nggak usah lah. Akan video ya? Hah? Video. Nggak usah lah. Kak, kan HP aja kak, masih nyala. Tahu bener. Ini juga masih nyala yang di sini, yang di dada masih nyala ini. Hah? Yang nggak kerekam di sini, di situ kerekam. Ini buat facecam. Itu tadi dua facecam sama dibolak-balik aja semuanya. Yang itu. Yang ini enggak, ini mah Masih. para spookers liatin hasil penelusuran saya ini. Bersihinnya repot. Oke dah.